Bab 3092. Mundur puluhan mil. Eric Kin berdiri di luar batas, dia tidak mungkin bergegas sendirian. Tetapi jika Eric Kin berhasil masuk, kemudian dia melemparkan beberapa teknik rahasia dan mengerumuninya, itu akan cukup untuk membunuh putra ini dalam hitungan detik. Adapun apa yang dia katakan tentang 1 lawan 1, bagaimana orang bisa percaya kata-kata kultivasi iblis? Kamu bilang aku tidak akan berani. Eric Kin menyipitkan matanya, tampak sedikit khawatir. Meskipun kamu adalah pertapa abadi, tetapi kamu hina dan tidak tahu malu, kamu tidak punya nyali dan keberanian, kamu hanya berani melakukan serangan diam-diam seperti ini, dan kamu tidak berani bertarung secara langsung. Apa aku salah? Penatua kedua terus merangsang Eric Kin. Jika kamu punya nyali, coba langkahi garis ini dan biarkan kami melihat. Berbicara tentang ini, penatua kedua melihat Eric Kin dengan mata cerah. Pria itu benar-benar berjalan ke arahnya. Apakah idiot ini benar-benar diprovokasi oleh dirinya sendiri? Tapi kemudian, tepat saat penatua kedua diam-diam mengumpulkan semua reikinya, Eric Kin berdiri di seberang perbatasan, lalu berhenti dan mengangguk. Kamu benar, aku benar-benar tidak berani. Kamu. Penatua kedua mengira Eric Kin setuju, tapi Eric Kin langsung mengakuinya, hampir menggigit lidahnya. Kamu mengakui bahwa kamu tercela dan tidak tahu malu. Ya, aku, ayahmu mengakuinya, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu berani menyebut dirimu ayahku. Mata penatua kedua melebar, darah mengalir deras ke atas kepalanya. Apa identitasnya? Dia adalah master zaman kuno dan juga eksistensi yang terkenal di dunia dewa. Siapapun di dalam atau di luar sekte tidak menghormati diri mereka sendiri dan menyebut diri mereka senior atau penatua. Bahkan 2 regu kultivator yang dimusnahkan sebelumnya juga memanggilnya ketua iblis dan dewa iblis, tapi kapan dia pernah dipermalukan oleh seorang pria yang jauh lebih muda dari dirinya seperti ini? Jika dia berada di masa jayanya, dia akan menamparkan orang ini sampai mati sejak lama. Bukan karena penatua kedua itu mudah heboh, tapi karena posisinya yang terlalu tinggi dan caranya yang kejam dan garang. Belum pernah ada orang yang mempermalukan dirinya secara sembrono. Penatua kedua berteriak karena marah, lalu ilmu sihir menghantam Eric Kin. Pada awalnya, Eric Kin terkejut, tetapi kemudian dia menemukan bahwa ada semacam batasan antara langit dan bumi yang tidak hanya membuat kultivasi iblis ini tidak dapat melewatinya, tetapi bahkan ilmu sihirnya dapat membombardir itu, sehingga dia dapat yakin. Pak Tua, apakah kamu sudah cukup bermain? Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu sekarang, selamat tinggal. Saat penatua kedua menjadi gila, Eric Kin tidak terburu-buru, hanya mengukir garis pola formasi di tanah. Selanjutnya, gumpalan kabut putih naik perlahan di sepanjang area ini, mengaburkan sosok Eric Kin dan yang lainnya. Apa yang anak ini lakukan? Penatua kedua menyaksikan kabut putih di sekitarnya berangsur-angsur menebal, dan terus menyebar di sepanjang area terlarang, bergerak menuju area sekitarnya. Dia tidak ingin marah, tetapi menjadi curiga. Untuk formasi sederhana ini, Eric Kin mengucapkan mantra dengan sangat cepat, terbang mengelilingi pulau, dan semua area di luar pegunungan dan hutan diselimuti kabut putih. Seolah-olah perisai penyembunyian telah ditambahkan ke area di mana kultivar iblis ini tidak dapat diakses. Hal ini membuat penatua kedua semakin curiga. Mereka tidak dapat melakukannya tanpa area ini. Apa tujuan dari kesombongan Eric Kin? Penatua kedua, beberapa kultivator menyerang daerah 5 mil jauhnya. Sebelum penatua kedua bisa mengetahuinya, dia mendengar seorang murid dari kerohanian meminta bantuan. Penatua, 12 mil ke barat, pria jahat itu datang untuk membakar lagi. Di sisi lain pulau, kami berdua dikepung oleh 7 atau 8 kultivator lagi.
Tolong, Penatua. Sial, bajingan-bajingan ini. Penatua kedua mengutuk keras, membubung ke arah terdekat, dan pergi untuk menyelamatkan. Dia akhirnya mengerti sekarang bahwa Erikin menciptakan penutup kabut putih ini, bukan untuk mencegah mereka menyerang, tetapi untuk menutupi serangan diam-diamnya sendiri. Ada kabut putih di mana-mana sekarang, beberapa orang bahkan tidak tahu dari arah mana Erikin dan yang lainnya masuk. Dan kemudian, sesuatu yang lebih menyakitkan terjadi pada Penatua kedua dan lainnya. Erikin dan yang lainnya benar-benar tikus yang tidak dapat dicapai. Ketika mereka terbang ke sana, para kultivator ini dengan tegas melarikan diri kembali. Begitu dia pergi ke tempat lain, orang-orang ini muncul kembali. Yang membuat mereka semakin marah adalah ada 3 kultivasi iblis lainnya yang langsung dibunuh karena tidak mampu menahan serangan gila-gilaan Erikin dan yang lainnya. Erikin membunuh hampir 10 kultivasi iblis dalam waktu singkat. Hal ini membuat hati Penatua kedua semakin bergetar. Penatua, di tempat hantu ini, tidak mudah untuk memulihkan Reiki. Reiki kami sudah dikonsumsi terlalu banyak-banyak. Ini melelahkan. Mungkin itu rencana pihak lain. Beberapa kultivasi iblis tidak tahan lagi, setelah mengikuti Penatua kedua selama 4 atau 5 putaran di sepanjang pulau, mereka semua lelah dan pucat. Jika terus mengejar seperti ini, bahkan sebelum menangkap Erikin, mereka akan kelelahan dan pergi, kemudian dibunuh oleh Erikin. Kalau tidak, minta bantuan Penatua Agung atau Tuan Besar Ketua Sekte. Mungkin lebih baik kita bertindak bersama, saran yang lain. Kentut, kamu juga tahu bahwa Reiki di sini tidak mudah dipulihkan. Jika ada yang mengkhawatirkan Penatua Agung dan Ketua Sekte, Reiki yang telah terkumpul dengan sulit bukankah akan digunakan semua di tanah yang tidak berguna ini? Penatua kedua mengutuk dengan gigi terkatup. Jangan lupa, tujuan sekte kami adalah untuk menghancurkan sekelompok kultivator yang berani datang ke pulau itu. Kelompok orang ini ditakdirkan untuk dihancurkan. Apakah perlu ketua sekte untuk datang dan membuang-buang nafas? Lalu apa yang harus kita lakukan? Mereka punya banyak waktu dan kita dipaksa untuk dipukuli. Jika kita terus membunuh seperti ini, mereka bisa membunuh lusinan kita dalam 1 hari. Kultivasi iblis bawahannya juga memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Penatua kedua juga meneteskan air. Alasan utamanya adalah bahwa Erikin terlalu tercela, tidak ada gunanya untuk bersemangat dan melihat melalui kelemahan terbesar mereka. Awalnya, mereka berada dalam terang, dan sekarang mereka berada dalam kegelapan. Sekarang, begitu pembentukan kabut putih berkembang, keadaan benar-benar terbalik. Sebaliknya, Erikin menyerang kultivasi iblis, tetapi mereka kelelahan. Dan, yang lebih parah, melihat kecepatan kultivasi iblis terungkap, jelas bahwa Erikin juga semakin mengetahui kelemahan ilmu sihir. Segala cara cacat, bahkan jurus Taoisme. Metode penyembunyian ini membuat kerohanian tidak dapat dideteksi, bahkan beberapa teknik rahasia tidak dapat ditemukan dan dapat menahan serangan berbagai ilmu sihir sampai batas tertentu. Tidak ada metode yang sempurna di dunia. Kekurangan ilmu sihir adalah sangat rapuh terhadap jenis pil racun tertentu. Dan takutnya Erikin sudah hampir mengerti. Beritahu semua orang, minta para murid untuk mundur sementara, dan aku akan menghubungi ketua sekte. Penatua kedua berpikir sejenak dan memberi perintah. Alasan mengapa mereka repot bukan karena kultivasi iblis terlalu dekat dengan gunung dan hutan, tetapi selama mereka menjauh sebentar, keselamatan mereka harus terjamin. Pada saat yang sama, Penatua kedua juga menghubungi lelaki tua berambut abu-abu itu. Kamu suruh para murid mundur untuk sementara. Di dalam aula sekte, lelaki tua berambut abu-abu itu membuka matanya dan mengangguk setelah mendengarkan apa yang dikatakan Penatua kedua.
Tapi itu tidak cukup jauh untuk mundur, biarkan mereka meninggalkan daerah luar dan datang langsung ke pusat pulau dalam jarak 30 mil. Ketua Sekte, tidakkah ini terlalu berlebihan? Penatua kedua terkejut. Orang-orang ini telah melihat tipuan kami. Yang Mulia Galaksi telah menyegel sebagian besar kekuatan kami. Kamu harus mengakui bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa terhadap orang ini. Bersambung.